Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Masjid Al-Hasbi yang dimuliakan oleh Allah, para sepuh penispuh, para asatid, ustadz yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat iman, memberikan kita nikmat Islam, memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat maghrib. Kemudian kita juga bisa menghadiri kajian rutin malam Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah diberikan nikmat kesehatan. Dalam kondisi hujan, saya dan panjenengan semua diberikan satu nikmat hidayah sehingga dengan mudah melangkahkan kakinya ke masjid. Ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang dikasih nikmat sehat, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, tapi berat sekali untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat sehingga mudahkan kita ke masjid. Ini merupakan syukur yang luar biasa. Karena sebagaimana satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah tatkala beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam sampai kaki beliau itu bengkak alias abuh. Karena Aisyah heran, istri beliau itu heran dan bertanya, "Lima taf'alu hadza ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau masih sholat tahajud sampai kaki engkau bengkak? Wa qad ghafarallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Padahal dosa engkau bagi yang telah lalu dan akan datang sudah diampuni dan engkau dijamin masuk surga. Ngapain capek-capek sampai sholat bengkak begitu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Afala akunu 'abdan syakura?" Apa enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi kasih nikmat kita gunakan untuk kebaikan, itu merupakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, yang betul-betul menyemangati saya ke sini itu satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah disampaikan oleh salah satu materi di sini. Kalau tidak salah itu saya lihat di Facebooknya Masjid Al-Hasbi itu Ustadz Arifuddin Bahtiar itu pernah menyampaikan satu hadis, pernah ngisi di sini, yang bikin saya semangat juga walaupun hujan-hujan ke sini. Jadi alasan itu bisa saja Pak Abadi jal malam Jumat ngisi no. Tapi itu yang bikin berat itu ini satu hadis Rasulullah. Kita pernah lihat Ustadz Arif pernah menyampaikan, "Man ghoda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khaira au yu'allimahu kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat At-Tabrani, hadis hasan sahih, beliau mengatakan, siapa yang bersegera ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali mau belajar kebaikan. Jadi panjenengan hujan-hujan tadi ke masjid, saya ke malam Jumat arep ngaji Jadi tidak ada yang diinginkan kecuali kebaikan. Kemudian saya berangkat dari sumber ke sini, bismillah lah ngajar, mudah-mudahan ada barokah di sana. Kata Rasulullah SAW, janjinya Rasulullah SAW, "Kana lahu ka ajri hajin taman hajjatuhu." Maka bagi dia itu seperti pahala orang haji yang sempurna hajinya. Jadi luar biasa nih pahala nih. Ini haji sudah 2 tahun ini agak susah berangkatnya ini. Kita alhamdulillah ini dapat pahalanya dengan haji yang sempurna, dengan kita berangkat ke masjid
ingin mendengarkan kebaikan dan pemateri ingin menyampaikan kebaikan, itu kata Rasulullah SAW akan mendapatkan pahala haji sempurna, kata Rasulullah SAW. Makanya bikin semangat, karena kita nggak pernah tahu amalan apa yang akan memasukkan kita nanti di jannah Allah, di surganya Allah. Kita nggak pernah tahu. Bisa jadi mungkin karena kita sering ke masjid, walaupun amalannya itu biasa saja. Bisa jadi amalan-amalan yang kecil itu yang akan membawa kita, mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuai dengan tema kita kali ini sunnah sedirham surga. Maksudnya apa sih sunnah sedirham surga? Ini saya ambil dari bukunya Ustadz Salim Afilah, betul. Dengan judul yang sama, sunnah sedirham surga. Sunnah sedirham surga itu maksudnya apa? Jadi beliau mengisahkan satu kisah yang beliau ambil dari satu kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau mengarang satu kitab Syarah Sahih Muslim. Di situ dikisahkan, beliau mengisahkan di juz 10 itu, di kitab itu Ibnu Hajar Al-Asqalani itu para ulama menjuluki beliau Al-Hafidh. Jadi di kita itu Al-Hafidh, orang sudah ngapal Quran itu kayak Hafidh. Sebenarnya Al-Hafidh itu bagi mereka ulama-ulama yang hafal sekian ratus ribu hadis, bahkan sekian juta hadis. Jadi yang disebut Al-Hafidh itu mereka yang hafal banyak sekali hadis. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani ini beliau juga dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis. Jadi presidennya kaum muslimin dalam bidang hadis. Karena saking banyaknya hafal hadis, sampai riwayat jalur-jalurnya sampai Rasulullah beliau hafal. Makanya beliau mensyarah, menjelaskan itu kan kalau hadis Bukhari Muslim kan sahih-sahihnya hadis, dan beliau yang mensyarah menjelaskan di kitabnya itu. Tadi saya lihat itu yang punya di maktabah itu ada 12 jilid itu kitabnya. Beliau yang ngarang itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di buku tersebut beliau mengisahkan satu kisah Imam Abu Daud As-Sijistani. Imam Abu Daud juga periwayat hadis. Beliau ulama besar juga periwayat hadis. Beliau mengisahkan tentang Abu Daud ini. Jadi suatu ketika Imam Abu Daud beliau menaiki sebuah kapal berserta rombongan di dalam satu kapal, melewati sungai Dajlah di Irak sana, sungai Tigris. Itu sungainya lebar, luas. Nah, tatkala setelah beliau menaiki kapal itu beserta rombongan, tiba-tiba beliau di pinggiran, ada orang yang nggak naik kapalnya di pinggiran, sedang wine, bahasa ini. Wine itu bahasa bersin, sedang bersin. Setelah bersin, hacis gitu. Kemudian beliau yang bersin ini di pinggir ini mengucapkan Alhamdulillah. Nah, Imam Abu Daud ini sudah naik kapal ini, dan dia dengar di pinggiran ini ada seorang yang wine, kemudian ngomong Alhamdulillah. Kemudian Imam Abu Daud ngomong sama nahkodannya itu, kapalnya, Pak, mah desit merana desit, no. Maksudnya ke pinggir desit. No pas ini kan jemangkat niki no. Wes ini kita mau berangkat. Enggak saya bayar nih 1 dirham. Nah 1 dirham nek dikurskan sekarang 1 dirham itu 1 mata uang perak zaman. Kalau dinar kan mata uang emas. Kalau dirham itu mata uang perak, nek dikurskan sekarang itu mungkin sekitar 70 sampai 100 ribu lah. Saya tak bezar 70 100 ribu, yang penting main pinggir desit. Aja kenapa sih? Pokoknya pinggir desit, cepet pinggir. Akhirnya didayung nih ke pinggir. Sudah sampai mau agak ke tengah, didayung ke pinggir. Setelah sampai di pinggir, kemudian Imam Abu Daud ngomong gini, Yarhamukallah, sama orang yang di pinggir. Padahal udah jauh, cuma bilang Yarhamukallah, cuma begitu aja. Lah akhirnya orang di pinggir ngomong Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Akhirnya setelah Imam Abu Daud ngomong begitu, Pak, zoh mangkat maning, ayo berangkat lagi no. Loh, sampun Pak, lah iku ora tekan pinggir, mboten pun berkat niku tok no. Jadi engkau bayar saya 1 dirham tuh gur pengen ngomong ya kamu tok. Iza loh, jadi cara bahasa ini iza gur ki ngono tok loh. Ini cara bahasa sumbernya. Iya nih bahasa barunya loh. Ini cara bahasa kayak gini loh. Gur seperti itu tok nih bahasa sumbernya iza.
Kata Imam Abi Daud melanjutkan, la'allahu ayyakuna mustajaba dakwah. Mudah-mudahan doa orang itu tuh mustajab. Kan dia wain. Lah doanya apa? Kalau orang wain kata hadis Rasulullah kan, yang wain mengucapkan alhamdulillah. Lah yang mendengar itu kan dianjurkan oleh Rasulullah, sunnahnya mengucapkan yarhamukumullah, yarhamukallah, semoga engkau merahmati. Dan orang yang wain lagi balas lagi, yahdikumullah, semoga engkau mendapat petunjuk, wa yuslihu balakum, dan semoga urusan-urusan engkau dimudahkan oleh Allah. Doanya itu simpel, hadisnya simpel. Kemudian jalan lagi. Ya Allah, si supirnya tadi, supir kapal tadi, ya Allah, wahai Syekh, Pak, wong paling ki ngono tok-tok ka. Nek paling ki ngono tok kami jar bezar, wis ora apa-apa tak bezar. Sing penting wis itu. Ngono gitu. Akhirnya jalan lagi niku. Jalan. Rek jalan. Setelah sampai dikisahkan di kitab itu, di kapal itu ada sekitar 20-30 orang yang naik kapal itu. Berarti kapalnya kan agak lumayan gede, Bung. Satu kapal isinya 20 sampai 30 orang kan lumayan gede. Di kapal ini itu dikisahkan, bahasanya belum menceritakannya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dikisahkan yang di kapal ini malam hari tidur semua nih, tidur. Dan tidurnya ini mimpinya plek pada kabeh. Jadi sekapal kok bisa ya? Jadi tanpa sudah ngimpi bareng kan nggak mungkin. Ini tidur di kapal itu, kemudian yang 20-30 orang ini ngimpi. Ngimpinya itu sama, isinya sama. Isinya apa mimpinya? Dalam mimpi itu, orang yang di kapal itu bermimpi bahwasanya ada suara, tiba-tiba dengar suara bahwasanya sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Mimpinya sama itu loh. Tangi langsung, ini bermimpi itu, mimpinya apa? Ini mimpi mau anak suara. Jadi Abu Daud es tuku surga, jadi sedihkan. Pulau izin nyumpah izin. Ngimpi ini bisa plek, kan gak pernah jajal namanya ngimpi bisa bareng seperti itu tuh loh. Jadi dikisahkan. Ternyata hanya dengan amalan yang sederhana, cuman gara-gara naik perahu, di pinggir ada orang wain, guru ngomong, ya Alhamdulillah, gitu tok. Itu katanya sudah membeli surga dengan harga 1 dirham. 70.000 atau 1.000, kan luar biasa, masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, sunnah dirham surga itu begitu jadi kisahnya. Hanya amalan kecil itu yang membawa di kisah ini bahwasanya Imam Abu Daud telah membeli 1 surga dengan harga 1 dirham. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak diri saya dan jenengan saya, jangan sekali-kali kita meremehkan amalan-amalan, sekalipun itu amalan kecil. Walaupun itu amalan kecil, walaupun itu cuman main, walaupun itu sunnah, tapi tatkala dia melakukan itu karena takdimnya kepada Rasulullah, wah ini perintah Rasulullah, tak lakoni, mudah-mudahan saya dapat kebaikan. Karena kita cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah, itu yang akan, siapa tahu dari amalan kecil itu yang akan membawa kita ke surga, surganya Allah. Padahal amalannya itu amalan biasa. Jadi kalau kita dengar kisah-kisah para sahabat, ada kisah lain yang dikisahkan oleh para ulama pada zaman Rasulullah SAW. Ini Rasulullah sedang duduk-duduk kajian begini, pas mau sholat, kemudian Rasulullah nanti di pintu sebelah sana itu ada calon penghuni surga. Para sahabat noleh, siapa sih ngarep mlebu nang anake, siapa sih ditunggu-tunggu. Ternyata ada seorang yang habis wudu, tergesa-gesa mau sholat. Orang itu. Kemudian Rasulullah sholat, setelah sholat. Besoknya Rasulullah ngomong lagi, nanti dari pintu itu ada orang ahli surga. Orang itu lagi datang. Hari ketiga Rasulullah mengatakan, nanti dari pintu itu ada seorang ahli surga. Orang itu lagi yang datang. Maka sahabat mulia Abdullah bin Amr bin As ini penasaran, jadi amalannya apa sih? Hebat teman, dikabarkan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan kalau dia itu ahli surga. Wah, ini kudu maring sih. Dia mesti duwe keistimewaan ini. Akhirnya datangi. Kemudian dia pura-pura nih, Pak, ngapunten anu apa? Niki kok kula tes rebut kalih bapake no.
terus kula mboten asal wangsul. Lah nek kula tak tinggal tengen jenengan tigang dinten asal mboten lho. Oh boleh. Jadi dia begitu nih dikisahkan Abdullah bin Amr bin As. Jadi dia pengen tidur di rumahnya si sahabat mulia tadi. Akhirnya tinggallah di rumah itu. Sehari dilihat, biasa setiap hari dilihat. Jadi ibadahnya, apanya, 2 hari dilihat. Biasa-biasa aja loh. Sholat ya kadang pas adzan, melazu duduk sholat, menunggu hampir telat dan sebagainya. Malam ya orang sholat tahajud. Pagi ya maksane puasa orang puasa. Iki si wong amalane apa kali surga wes bengi ora tau tangi, madhe kan dia tidur sih tahu. Temen puasa ya ora puasa. Maksudnya enggak puasa sunnah. Biasanya kan mesti punya keistimewaan. Ternyata wes nyerah, saya nyerah. Akhirnya dia ngomong hari ketiganya, "Pak, ngapunten lah niki kula nyerah no." Maksudnya apa nih? Sebenarnya saya itu penasaran dengan jenengan. Karena Rasulullah tuh pernah bersabda katanya nanti akan datang penghuni surga. Lah saya dapatin jenengan 3 kali lewat pintu yang sama. Lah saya heran. Lah saya sudah tinggal dengan jenengan 3 hari. Lah ternyata jenengan amalan biasa-biasa tok. Jadi apa sih? Punya keistimewaan apa itu loh? Tak lihat sholatnya ya biasa kayak kita sholat. Jenengan malam ya nggak bangun malam. Terus juga nggak puasa sunnah. Jadi apa sih? Yang pancen yang kono tok nek jarene. Nyong yang kono tok bisane lah nyong ora duwe amalan apa-apa lho cara ngene. Lah ora mesti duwe apalah jal cerita kenali tolong lah. Wong nyong wis 3 dina kok nang jenengan grep bili nganggur bae ceritane. Jal cerita akhirnya apa ya nyobi bingung apa ya nek jarene. Akhirnya oh mungkin ini. Jadi akhirnya beliau menceritakan mungkin ini. Jadi setiap malam sebelum tidur saya itu selalu berpikir dan saya selalu merenung sebelum tidur ini, ya Allah, sesungguhnya jika ada orang yang menyakiti saya sudah ampuni. Jika ada orang yang dia saudara yang sedang mampu saya doakan, yang enggak mampu saya doakan. Jadi dalam hatinya itu saya hilangkan rifat hasad, iri, dengki pada seorang yang lain itu saya hilangkan. Setelah itu saya beristighfar pada Allah, saya wudhu, kemudian saya tidur. Jadi hanya gitu tok tuh loh amalannya. Jadi gitu tok ya, gitu tok. Ora hasad, ora iri. Gampang sih ngomong gitu tok. Ora hasad, karo ora iri. Kemudian arep bobok wudhu, kemudian baca istighfar, bobok. Kan rasanya nek ngomong gampang, ora hasad, ora iri. Tapi kenyataan itu kan angel. Anak tanggane wolo kayak bertuku motor, walah kayak tuku motor maning. Bisa wis. Monga. Anak kae bertuku ulose galung-galung ke bertuku apa wis langsung nang ati timbul bukannya malah keprige malah di hati iri dengki hasad hasud. Kemudian cerita lo kayak bertuku lo paling utang-utang wah akhirnya kan. Tapi sahabat tersebut punya amalan yang gak istimewa, hanya menghilangkan sifat hasad, iri, dengki pada saudara-saudaranya, sehingga kata Rasulullah SAW nanti akan datang penghuni surga. Itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, kata Imam Ibnu Barak mengatakan, rubba amalin soghirin, berapa banyak amalan-amalan yang kecil, tukabbiruhu bin niyah, dibesarkan oleh Allah karena niatnya. Wa rubba amalin kabirin tusaghiru niyah, dan berapa banyak amalan yang besar yang kelihatannya besar sekali, sholat tahajud sambedina sampai 12 rakaat, tapi ternyata karena niatnya Allah kecilkan, Allah nggak dapat apa-apa. Ondilalah bar sholat tahajud, alhamdulillah status sudah sholat tahajud 12 rakaat, alhamdulillah. Nah itu niatnya begitu, akhirnya Allah kecilkan gara-gara niatnya. Tapi ada banyak amalan-amalan yang kecil yang Allah besarkan karena niatnya. Jadi jamaah dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bisa jadi mungkin karena amalan-amalan yang kecil itu yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Di kisah lain juga diceritakan
Setelah Rasulullah SAW Isra Mi'raj, di Isra Mi'raj beliau diperlihatkan surga. Isra Mi'raj juga beliau diperlihatkan neraka. Setelah pulang, setelah di surga dilihatkan sampai ketemu Allah, diperintahkan untuk sholat, beliau turun pulang, beliau cerita kepada para sahabat terkait dengan setelah peristiwa Isra Mi'raj itu. Kemudian beliau pas kumpul dengan para sahabat, wah saudara-saudaraku, Bilal mana Bilal? Bilal mana? Beliau nyari Bilal ini, beliau nyari Bilal bin Rabah. Ketemulah sama Bilal bin Rabah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, hei Bilal, ya Bilal, bima sabaqtumuni ilal jannah. Wahai Bilal, apa sih yang bisa mendahuluiku ke surganya? Oh saya belum di surga kok saya sudah mendengar telapak kakimu sudah sampai surga. Pas saya di surga itu saya mendengar ada telapak kaki teplak. Kata para malaikat, kayak apa sih ini? Rasulullah nanya sama malaikat, wahai malaikat, itu apa sih? Itu telapak kakinya Bilal. Wah akhirnya beliau ceritakan setelah pulang ke bumi, sampai di bumi menceritakan para sahabat, wahai sahabat, wahai Bilal, apa sih yang mendahului saya? Mendahuliku, kok kamu sampai terompahnya telapak kaki sampai di surganya? Ternyata telapak kakimu udah sampai surga. Itu apa itu loh? Kemudian kata Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, tidaklah aku melakukan suatu dosa, melainkan aku sholat 2 rakaat. Jadi setelah beliau melakukan dosa apapun ya, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Mungkin sholat tobat atau sholat apa itu. Sholat 2 rakaat setelah dosa, walah yang saya berat dosa saya itu ngapa? Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Dan kemudian beliau melaksanakan, dan saya selalu mendawamkan wudhu tatkala berhadas. Jadi tatkala untut atau tatkala habis atau berhadas itu langsung wudhu yang dilakukan Bilal, kemudian sholat 2 rakaat. Jadi itu amalan kecil yang orang bilang bisa dilihat itu amalan kecil, hanya membiasakan wudhu, tapi ternyata terompahnya atau telapak kakinya itu sudah sampai di langit Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ingat betul nasihat salah satu guru kita, Syekh Ali Jabir, yang pernah ngisi di sini itu, jaga wudhu minimal pas mau bobok, pas mau tidur, jaga wudhu pas mau tidur. Karena kata Rasulullah SAW, wala yuhafidhu alal wudhu illal mu'min. Tidak ada seorang pun yang menjaga wudhu kecuali dia orang-orang yang beriman. Jadi ciri orang yang beriman itu apa? Jaga wudhu minimal pas ajeng bobok. Karena kenapa? Kita nggak pernah tahu nih kita bangun lagi atau tidak. Bangun lagi itu kita nggak pernah tahu. Oh, belum kemarin ini ada yang meninggal ini tadi malam. Kami baru menguburkan salah satu tetangga kami itu baru meninggal jam 11 malam tadi malam pas hujan nih kok kita nguburkan. Itu ternyata pas plek seminggu yang lalu beliau itu ikut gali song loh. Gali song, ada tetangganya kami yang lain meninggal seminggu yang lalu, ada meninggal, beliau ikut gali, ternyata malam harinya beliau yang gali itu malah meninggal karena sakit, cuman sakit 2 atau 3 hari itu. Jadi kita betul nggak tahu kapan ajal kita. Maka nasihat Syekh Ali Jabir itu, tatkala mau bobok, tatkala mau tidur, wudhu. Itu ciri orang mukmin, karena kita nggak tahu bangun lagi atau tidak. Loh, tapi anjis banget kah? Wes ngantuk kah? Wes ngantuk kah? Akhirnya arep wudhu sih kepriki. Sebenarnya memang ada beberapa pendapat ulama itu boleh sebenarnya pakai air hangat, dan ya nyalakan yang ada heater atau yang manaskan air di termos itu sebenarnya boleh. Ada yang membolehkan. Ya afdolnya baca bunyi anjis bismillah. Sunnah. Bismillah. Mudah-mudahan itu amalannya kecil itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sedikit lagi. Ini pun masuk waktu Isya. Di antara amalan-amalan ringan lain yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat lisan Rasulullah SAW perintahkan kepada kita, tatkala keluar rumah, medal saking griya niki, medal saking griya. Sebenarnya doanya ini apal, doanya itu apal, cuman kita itu lupa karena nggak terbiasa, akhirnya lupa.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja rajulun min baitihi," jika salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya, faqol, kemudian dia berkata, "Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah." Mun apal dereng niki? Apal nggih? Lah wau pas medal saya ngira Mas mboten. Nah niku. Karena mungkin nggak terbiasa. Lah jane fadilah apa sih? Karena mungkin belum tahu fadilahnya. Jadi arep maca kae wong ora ngerti fadilah Lisa. Dengan akhirnya lah orang ngerti yo. Biyen sih zaman cilik kita diwarai, sprene be apal sing yang ngono. Cuman karena nggak pernah dipraktekkan, kemudian nggak tahu fadilahnya, akhirnya nggak pernah dibaca. Kata Rasulullah, siapa yang keluar rumah faqal kemudian berkata Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita. Kata Rasulullah SAW, siapa yang keluar rumah kemudian membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, kata Rasulullah, hudita, engkau akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kufita, engkau akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa wukita, dan engkau akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang keluar rumah membaca Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kata Rasulullah, hudita. Kadang kita itu pusing dulu, wala se anaknya nyong keprigar bicara SPP, ala se nyong keprige tandurane ki angene, ala se pusing. Maka kita keluar rumah Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk, dikasih jalan keluar. Wa kufita, dikasihkan kecukupan sama Allah. Sedang merasa kekurangan, fadilahnya akan dicukupkan sama Allah Subhanahu wa taala. Wa wukita, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dalam perjalanan. Entah itu perjalanan dekat atau perjalanan jauh, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilalah arep kepleset ora sida. Dilalah arep ketabrak ora sida, atau arep gigalan kerubuhan kazu ora sida. Karena dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dalam hadis ini, fatatahayyalahu syayatin fayaqul lahu syaiton ahor. Kemudian setan ini ngomong nih, sesama setan ini saling ngomong dalam hadis ini. Kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya kita, bagaimana mungkin kita akan mengganggu orang ini? Oh, dia saja sudah diberikan petunjuk sama Allah, dia sudah dicukupkan sama Allah dan dilindungi sama Allah. Bagaimana mungkin kita akan bisa ganggu dia itu loh. Setan ini protes lah, si repot sih. Metu mah kang ngomong Bismillahirrahmanirrahim, sehingga orang bisa apa sih? Fadilah luar biasa, kita apal kan dari bizi, bukan bizi ya, kan dari SD. Kata SD ini pun apal nih kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Apal. Makanya itu, maka fadilahnya tadi diberikan petunjuk tatkala kita pusing, tatkala kita keluar mengucapkan itu, mungkin mudah-mudahan kita diberikan petunjuk jalan keluar. Wa kufita, diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wukita. Hadis ini riwayat Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, dan hadisnya sahih oleh Al-Albani. Nah, hadisnya sahih, bismillah, lakoni insyaallah. Cuman tinggal kita yakin ora. Lah kita bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, ngucap ini. Tapi dalam hati la gereno ya, lah la gere ya, berarti kita nggak yakin dengan adanya Rasulullah dan la gereka. Itu kalau nggak yakin sama Allah dan Rasulullah ya nggak jadi, nggak yakin. Bismillah. Ini perkataan Rasulullah, saya lakoni. Fa insyaallah kalau kita yakin mengucapkannya, ini hadisnya sahih, saya lakoni bismillah. Mudah-mudahan tatkala saya melakukan itu akan jadi amalan-amalan kita dan menjadi timbangan-timbangan amalan kita. Amalan dengan lain yang berfaedah, di antaranya ini malam Jumat nih, besok Jumat. Napa? Sering disampaikan oleh pemateri-pemateri baik di sini maupun itu sering disampaikan. Ya ampun, kedangon makan sajan repot tuh. Salah satu amalan ibadah lain
yang itu simpel tapi ternyata faedahnya luar biasa, yakni membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, yakni dari Ubay bin Ka'ab, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inni ukthiru sholata alaika fakam aj'alu laka min sholati." Wahai Rasulullah, saya tiap hari itu membaca sholat kepada engkau itu berapa kali? Ar-rubu seperempat. Jadi nek doanya itu panjangnya sekian, berarti seperempatnya itu baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian setelah itu doa, kemudian sholawat, doa, sholawat. Masih ingat betul saya Ali Jaber pun di sini. Ini saya Ali Jaber lagi nih, Masya Allah. Saya ingat betul nih, karena Senin besok adik beliau nih, isi tengeriki luar biasa nih. Tatkala doa kita kan diperbanyak sholawat ini, memperbanyak sholawat. Nah ini sahabat Ubay bin Ka'ab ini tanya sama Rasulullah, Rasulullah seperempat doa saya atau zikir saya itu untuk sholawat bagaimana? Kata Rasulullah, fa in zikta dalikal khair, kalau mau ditambah lebih baik. Oh ditambah ya, berarti zikirnya setengah. Jadi zikirnya itu tiap hari dari bangun pagi sampai malam, ini zikirnya itu Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Zikirnya separuhnya itu buat sholawat, separuhnya Rasulullah, fa in zikta dalikal khair, kalau mau ditambah itu lebih baik kata Rasulullah. Fatsulutain, 2/3 bagaimana Rasulullah? Fa in zikta dalikal khair, kalau mau ditambah lebih baik lagi. Maka kemudian sahabat Ubay bin Ka'ab, aj'alaka sholati kullaha. Wes gini aja Rasulullah, tiap hari zikir saya atau doa saya itu sholawat tok, wes nggak ada lainnya lah. Wes ora liyane, wes tok wes. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa ala nabiyina Muhammad. Terserah nih yang hafal kita, mau yang pendek, mau yang panjang seperti panjangnya dari sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, itu juga boleh. Atau yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga boleh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idan, kalau seandainya begitu, kalau setiap hari zikirmu itu kata Rasulullah, idan tukfahammu, keinginanmu akan dikabulkan oleh Allah, wa yughfar laka danbuk, dan dosa-dosamu diampuni. Jadi nggak pakai istighfar lagi nih, cukup hanya baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiap hari kita baca itu. Ini kadang bapak-bapak, kadang pas Jumatan itu kan nunggu khotib niku kan, daripada tengklak-tengklok nggih kumpul-kumpul dak gitu. Ulah saya ngantuk banget. Khotibnya dilalah belum datang-datang, kita kesini jam 11 mungkin karena pengen dapat unta atau dapat sapi, datang duluan, sudah baca Al-Quran mungkin. Lah itu kita berbanyak apa? Baca sholawat. Wah target dinaikinnya baca 1000. Masya Allah. Nek 1000 itu ya kayaknya setengah jam, sampai nek pendek itu sampai. Kalau pakai zikir yang dihitung itu ya, itu kayaknya sampai nek setengah jam. Ya baca yang penting itu berbanyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya Sholeh Al-Hadromi, salah satu ustadz di Malang, Jawa Timur, pernah menceritakan. Saya Sholeh Al-Hadromi menceritakan tentang pengalaman beliau tatkala ke Al-Mahera. Beliau tatkala mengisi di Al-Mahera, di sana ada salah perusahaan tambang emas. Di situ ada satu kejadian, itu di salah satu tambang itu napa niku jenenge urek, gempa, kemudian yang di dalam itu kurugan. Yang di dalam itu ternyata ada satu orang yang ketinggalan kurugan di situ. Pas beliau datang ke sana. Jadi selama 8 hari yang di dalam itu kurugan loh. Akhirnya kan para BNPB semua datang ke situ, tim SAR datang ke situ untuk menyelamatkan orang. Selama 8 hari tertimbun di salah satu terowongan tempat tambang itu, dikuburkan. Nih beliau cerita nih, saya Sholeh Al-Hadromi, mudah-mudahan saat bisa diundang ke sini nih. Beliau temannya Ustadz Azhar Reza nih. Beliau menceritakan 8 hari setelah diadakan evakuasi ternyata berhasil dikeluarkan nih orang ini. Kan kemudian heran, kok bisa tuh loh? Sudah tertimbun 8 hari gak makan gak minum, masih selamat loh, sehat segar bugar loh. Wah ini ada apa? Kemudian didatangi sama Ustadz Sholeh Al-Hadromi ini, datangi ke rumahnya. Pak, jenengan punya amalan apa sih? Istimewa temen loh. Wolong dina terkubur di terowongan dewekan, kok bisa selamat loh?
Ternyata salah satunya itu, lah itu pas saya sudah bingung, yang saya ucapkan ya subhanallah bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Kemudian saya banyak baca sholawat. Itu mungkin yang akhirnya saya selamat. Baca sholawat itu. Kemudian beliau juga menceritakan seorang imam di Masjid Nabawi, Masjid Kuba, yakni Syekh Sholeh Al-Maghomsi. Ini kalau di YouTube ada itu, Syekh Sholeh Al-Maghomsi itu ada di YouTube, banyak tersebar ceramah-ceramah beliau. Beliau imam Masjid Kuba. Beliau ini sakit jantung, kemudian dioperasi. Setelah dioperasi, selang beberapa jam, itu dokternya ke situ lagi. Mengatakan, "Wes Syekh." Setelah beliau sadar, "Wes Syekh, gimana dok hasilnya?" Sudah beliau selang beberapa jam sadar, dokternya datang ke situ, kemudian ngomong sama Syekhnya, "Wes Syekh, gimana kondisinya?" "Alhamdulillah ini sudah semakin baik. Tapi mohon maaf Syekh, kayaknya kami harus melakukan operasi lagi." Kaget, "Loh, kenapa?" Jadi masih ada sumbatan yang menyumbat di daerah jantung itu. Ini kalau nggak segera dioperasi lagi, ini takutnya kan lebih rawan, lebih bahaya untuk kondisi kesehatan Anda, wes Syekh. Langsung Syekhnya itu, Syekh Al-Maghomsi itu kaget. Waduh, baru selesai operasi, baru sadar ini malah mau dioperasi lagi. Kemudian dokternya pergi, lah perawatnya itu datang. Perawatnya itu nggak tahu kalau beliau itu imam besar tukang ceramah. Nggak usah khawatir Syekh, shollu ala nabi, shollu ala nabi. Malah nasihati Syekhnya lu, perawat ini nggak tahu kalau ini ulama besar. Ini nggak ngerti, orang ngerti nyuk itu kang isi. Tapi si perawat tadi, wes Syekh, shollu ala nabi, shollu ala nabi, insyaallah khair. Wes Syekh, bersolawat pada nabi, insyaallah baik-baik saja. Iya, terima kasih. Akhirnya beliau memperbanyak solawat terus. Kemudian pas mau dioperasi kan dicek dulu nih, dicek terakhir. Pas dicek terakhir, dokternya heran, "Loh, kok sumbatannya udah lancar ya? Kok bisa ya?" Ternyata sumbatannya itu yang ada sumbatan itu udah lancar. Kemudian tanya, "Wes Syekh, ini gak jadi operasi." "Loh kenapa?" "Sumbatannya udah lancar." "Itu kenapa?" Oh tadi kayaknya mungkin karena bacaan sholawat saya tadi ada orang yang nyuruh saya baca sholawat itu. Ternyata bacaan sholawat ini luar biasa. Jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya mengajak diri saya ini, saya untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian, mari kita perbanyak amal-amal soleh semampu kita, sekalipun itu hanya amalan-amalan ringan, hanya zikir-zikir ringan. Karena Rasulullah SAW menyukai ibadah yang ringan, yang sedikit tapi kontinu, daripada ujuk-ujuk ibadah yang besar tapi kemudian kita tinggalkan. Mudah-mudahan dengan amalan yang kecil ini Allah akan mengangkat derajat kita, Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan dengan amalan-amalan ini Allah memasukkan kita ke dalam jannahnya, surganya kelak. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Dan seandainya ada yang kurang pas, monggo kami persilahkan kepada para ustadz untuk bisa mengoreksi kami. Lagi kita itu dan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.